Oke, kita mulai ya. Coba dibayangin, ada satu benda yang hampir pasti kita semua sentuh setiap hari. Benda yang rasanya lembut, praktis banget, tapi ternyata di baliknya ada paradoks yang luar biasa besar. Yap, kita lagi ngomongin tisu. Benda yang lembut banget di tangan kita, tapi punya jejak yang benar-benar kasar buat alam. Nah, coba deh kita jujur-jujuran sama diri sendiri. Hari ini aja dari pagi sampai sekarang udah berapa lembar tisu yang kepake? Mungkin selembar buat ngelap kopi yang tumpah, beberapa lembar pas di toilet kantor atau pas makan siang tadi. Rasanya sepele banget kan? Tapi pertanyaan ini adalah pintu masuk buat ngelihat masalah yang jauh lebih besar. Dan ya, emang gitu faktanya. Buat kita yang hidup di perkotaan, pakai tisu itu udah kayak refleks. Praktis, higienis, dan yang paling penting, abis pakai langsung buang. Kita bahkan udah nggak pernah lagi mempertanyakan kebiasaan ini. Tisu udah jadi simbol kebersihan instan yang kita anggap ya wajar aja. Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Gimana bisa benda yang kelihatannya sepele dan remeh ini ternyata punya hubungan langsung sama masalah serius di tingkat nasional? Ini cerita tentang gimana kebiasaan kecil kita di kota ternyata nentuin nasib hutan-hutan di Indonesia. Nah, disinilah letak paradoksnya Indonesia saat ini. Di satu sisi, bagus dong standar hidup kita makin meningkat, kesadaran akan kebersihan juga makin baik, tapi di sisi lain, kemajuan ini justru memicu lonjakan permintaan produk kayak tisu yang ujung-ujungnya bikin hutan kita ada di bawah tekanan yang luar biasa berat. Sekarang, kita bakal lihat skalanya. Kita kan sering mikir, cuma selembar doang apa sih dampaknya? Tapi apa yang terjadi kalau jutaan tindakan kecil itu kita kumpulin jadi satu? Siap-siap ya, angkanya bener-bener bakal bikin kita kaget. Kita mulai dari angka yang kelihatannya ya ampun kecil banget ini. Bayangin aja, setiap dari kita cuma nambah pemakaian tisu sebanyak 0,2 kilogram dalam setahun. Itu kan cuma beberapa gulung. Kedengarannya nggak signifikan sama sekali kan? Tapi tunggu dulu. Penambahan sekecil itu saat kita kalikan dengan total populasi kita, ternyata menciptakan permintaan tambahan sebesar 54.000 ton tisu setiap tahun. Nah, sekarang angkanya jadi kedengaran masif banget kan? Dan inilah puncaknya. Buat memenuhi 54.000 ton permintaan tambahan tadi, kita itu butuh menebang lebih dari 1,2 juta pohon. Saya ulangi ya, lebih dari 1,2 juta pohon. Gila kan? Dan yang harus banget kita ingat, angka 1,2 juta pohon itu baru dari kenaikan konsumsi yang kecil tadi loh. Itu bahkan belum ngitung total konsumsi kita yang udah ada sekarang. Jadi ini tuh baru puncaknya gunung es. Oke, terus apa hubungannya permintaan pulp kayu yang segitu gedenya ini sama resiko bencana? Jawabannya ada di jenis hutan yang dikembangkan buat memasok industri ini. Nah, ini dia perbedaannya kelihatan banget. Hutan alam itu ibarat spons raksasa. Isinya macam-macam kayak ragam hayati dan dia bisa menyerap air dengan sempurna. Sebaliknya, hutan tanaman industri atau HTI buat bahan baku pulp itu biasanya monokultur. Artinya, isinya cuma satu jenis pohon. Akibatnya, kemampuan tanah buat nyerap air itu anjlok drastis. Jadi rentan banget. Nah, dari situ terjadilah efek domino. Pertama, hutan monokultur diperluas. Ini bikin daya dukung lingkungan jadi lemah. Jadi begitu hujan ekstrim datang, dan kita tahu ini makin sering terjadi, lingkungan udah nggak sanggup lagi nahan air. Hasilnya, yaitu resiko banjir dan longsor di banyak daerah meningkat drastis. Jadi, masalahnya itu bukan cuma soal tisu. Akarnya lebih dalam lagi. Ini soal pola pikir kita, soal budaya kita yang udah terlanjur nyaman sama kemudahan produk sekali pakai. Sistem ini namanya ekonomi linier. Polanya simpel banget. Ambil sumber daya dari alam, pakai sebentar, terus buang. Tisu itu contoh paling sempurna dari model ini. Umur pakainya mungkin cuma beberapa detik, tapi jejak ekologisnya dari hutan sampai ke tempat sampah itu panjang banget. Dan disinilah ironi terbesarnya kan, kita pakai tisu buat jaga kebersihan pribadi, tapi proses produksinya justru merusak sistem alam yang jadi fondasi kesehatan kita semua. Sebuah produk untuk kesehatan individu yang ternyata membahayakan kesehatan kolektif. Terus gimana dong? Nah, ngadepin masalah segede ini, solusinya jelas nggak bisa dari satu pihak aja. Ini butuh kesadaran dan gerakan bareng-bareng. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab ini idealnya dibagi rata ke 3 pilar utama. Pertama, pemerintah, lewat regulasi dan pengawasan yang beneran jalan. Kedua, industri, yang harus lebih transparan dan pakai praktek produksi yang berkelanjutan. Dan tentunya, yang ketiga, masyarakat, yaitu kita semua sebagai konsumen. Jadi peran kita, terutama yang di kota, apa dong?
Peran kita itu bukan buat menyelesaikan semua ini sendirian kok. Peran kita adalah mengirim sinyal. Sinyal yang kuat ke pasar dan ke pemerintah. Setiap kali kita milih buat nggak boros, pakai seperlunya, atau nyari alternatif lain, kita itu lagi ngirim sinyal kalau kita menuntut perubahan. Pada akhirnya, selembar tisu ini bukan lagi sekedar kertas biasa. Ia jadi sebuah cermin. Cermin dari kebiasaan kita, cermin dari sistem ekonomi yang kita jalani, dan cermin dari arah mana yang mau kita tuju. Jadi, pas nanti kita ngambil selembar tisu lagi, pertanyaannya jadi beda kan? Apa yang mau kita lihat di cermin itu?